Oke, let me record this meeting. Oh ya, Miss Dwi, sorry, saya pertemuan ke-1 dan pertemuan pertama, sorry. Yang setelah pretest ya, 1 apa 2 ya berarti. Yang kedua, itu tidak saya record, Miss Dwi. I'm so sorry ya, Miss Dwi ya. Nanti kalau ada kesulitan, Miss Dwi langsung tanya ke saya aja via Japri, nggak apa-apa, Miss Dwi ya. Oke, jadi ini saya lanjutkan, teman-teman. So, we're gonna discuss skill 6. This is the use of coordinate connectors correctly. So, you can take a look on the sentences right here. Tom is singing and Paul is dancing. Tom is tall, but Paul is short. So, yang dimaksud connectors itu adalah kata hubung, teman-teman. Dan kata hubung itu di sini ada and, but, or, so. And there's also yet. And itu artinya dan, but itu tapi, or itu atau, so itu juga, yet itu sama dengan but, yaitu tapi. Nah, terus yang jadi masalah apa? So, when you have two clauses in an English sentence, you must connect the two clauses correctly. One way to connect the clauses is to use and, but, or, so, or yet between the clauses. Jadi teman-teman, ketika ada dua klausa dalam kalimat bahasa Inggris, teman-teman harus menggabungkan dua klausa tersebut dengan tepat. Jadi klausa itu anak kalimat, teman-teman. Kalau kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita belajar kalau misalnya kalimat itu terdiri dari subjek dan verb, klausa itu juga seperti itu. Tapi dia biasanya perlu dihubungkan yang namanya konektor di sini. Atau connectors. So to make you understand more about the material, so take a look on the next examples. Tom must write the letter or Paul will do it. Tom told a joke, so Paul laughed. Tom is tired, yet he is not going to sleep. Oke, teman-teman. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah yang pertama, Tom must write the letter or Paul will do it. Di sini teman-teman bisa perhatikan, di sini menggunakan or yang berarti atau, dan di sini menggunakan must write, sedangkan di sini will do. What does it mean? Teman-teman kalau mau menggabungkan dua klausa yang digabungkan haruslah dua klausa ini. Maksudnya seperti apa? Kalau teman-teman menggabungkan klausa yang pertama itu ada model plus verb 1 or verb base seperti yang ada di sini, maka di klausa yang ada di sini, Paul will do it. Gitu ya. Terus kalau di sini pakai told, yang merupakan verb 2 atau past verb, teman-teman juga harus pakai verb 2 untuk klausa berikutnya yang digabungkan. Gitu. Sama juga dengan yang ini. So, the point is that when you try to connect two clauses correctly, make sure that two clauses has the same pattern, and you need to add comma like this after the first clause. Oke. Jadi intinya seperti itu, teman-teman. Jadi harus ada clause yang lengkap dan juga sejenis, dan juga ada komanya. Gitu ya, teman-teman. Oke. Terus ditambah juga arti, teman-teman. Kalau misalnya and, but, or, so, or yet, itu kan memiliki arti yang beda ya. Jadi teman-teman pastikan kalimatnya itu juga konteksnya diperhatikan. Apakah dia lebih cocok diisi and, but, ataupun yang lain. Oke, di sini ada contoh, teman-teman. A power failure occurred, bla bla bla, the lamps went out. Oke, di sini kan saat listriknya tuh terjadi kegagalan,
terus lampunya mati. Di sini teman-teman ada pilihan then, so, later, and next. Jawaban yang paling tepat adalah so. Kenapa kok so? Teman-teman bisa perhatikan. A power failure occur dan the lamps went out itu merupakan dua klausa yang sejenis dan dia membutuhkan kata hubung atau connector. Terus di situ pilihan yang lain seperti then, later, next, semuanya bukan connector, teman-teman. Jadi yang A, C, and D are not correct. So the best answer for this question is bravo, so. Okay, do you get it, everyone? Gimana, teman-teman? Is it clear? Sir, mau nanya. Sir, Oh iya, iya gimana? Teman-teman siapa ini? Miss Laila ya? Atau Miss Ica? Oke, Miss Ica iya, dulu, silakan. Mister, maaf ya sebelumnya. Bisa diulangi lagi nggak kenapa itu jawabannya so? Oke, Alasannya oke, tadi oke. kenapa ya? Ya bisa di scroll ke atas lagi nggak? Yang ini ya, Oke. Miss Ica ya? Oke, oke. Iya. Iya. Iya, Mister. Oke, saya ulangi sekali lagi ya, Miss Ica Oke, ya. terima kasih. Anytime, Miss Ica. Oke. Oke, teman-teman, kenapa jawabannya yang B? So, jadi a power failure occurred and the lamps went out. Ini merupakan dua klausa. Jadi di situ yang dibutuhkan adalah connector. Nah, dari mana kita bisa tahu kalau klausa? Klausa tadi kan syaratnya ada subject and verb. Di sini ada power failure occur, itu subject and verb. The lamps went out, itu juga subject and verb. Di sini juga ada koma, yang mana itu merupakan pola dari klausa yang dihubungkan dengan connector. Nah, connector tadi kan ada so, and, but, or, sama yet. Nah, di antara empat pilihan ini, yang masuk kategori connector, there's only one connector, which is so. So the best answer is bravo. And A, C, D, they all are incorrect because they are not connectors. Jadi then, later, and next itu semuanya bukan connectors, melainkan keterangan waktu untuk menyatakan suatu kejadian yang berkelanjutan. Jadi kurang tepat, jawabannya yang bravo. Gitu, Miss Ica. Is it clear, Miss Ica? Oh, oke, clear. Makasih, Mister. Maaf tadi kayak Anytime, Miss Ica. Nggak apa-apa, Miss Ica. So feel free to ask me about everything. Oke, teman-teman. Jadi intinya itu ya, teman-teman ya. Jadi ada 5 connector, and, but, or, so, and yet. Terus yang dihubungkan tadi kan 2 klausa nih. Klausa tadi anak kalimat. Jadi polanya minimal ada subject and verb. Ada subject and verb, terus di tengah-tengahnya baru connector. Nah, connector ini kalau misalnya pilihannya nggak cuma so, misalnya di sini ada beberapa, misalnya so and. Nah, teman-teman pilih yang paling nyambung gitu ya. Yang paling cocok itu dimasukkan di titik-titik yang mana. And itu artinya dan, but itu artinya tapi, or itu atau, so itu jadi, yet itu tapi. Jadi yet and but itu sama. Terus jangan lupa di sini ada komanya. Gitu, teman-teman. Oke. Supaya lebih jelas, kita latihan exercise 6. So it's all about skill 6 that we have just discussed. So let's begin from number 3. They are trying to sell their house. It has been on the market for 2 months.
Okay. Do this sentence need a connector? Gimana, teman-teman? Sentence yang ini nggak ada konektornya ya, Mister ya? Iya, Miss Dwi. Gimana nih? Berarti perlu ditambah connector atau mungkin atau ada kata-kata yang dirasa kurang tepat? Gimana nih, teman-teman? Kalau dilihat dari artinya, mereka sedang mencoba untuk menjual rumah mereka. Ini telah berada di market ya, jadi di pasar, maksudnya pasar penjualan selama 2 bulan. Oke, di situ clue-nya adalah 2 buah kalimat dan di situ artinya seperti itu. Apakah membutuhkan connector? Tadi ada 5 connector, and artinya dan, but artinya tapi, or atau, so jadi, yet itu tapi. Nah, gimana teman-teman? Mau pakai N nggak sih, Sir? Gimana, Miss? Mau pakai N. Tuh, it has been itu pakai N. And it has been, oh, good job, Miss Laila ya ini ya. Iya, Sir. Oke, betul sekali Miss Laila. Jawabannya harusnya pakai and karena ini merupakan 2 klausa dan ini membutuhkan connector. Ini harusnya ada connector-nya dan yang paling tepat mengisi bagian tersebut adalah and. Oke, well done Miss Laila. Betul ya teman-teman ya jawabannya Miss Laila ya. Jawabannya adalah incorrect. Kenapa incorrect? Karena dia membutuhkan connector yaitu and. Okay, next, what about number 4? So the quality of the print was not good. I changed the typewriter ribbon. Oke, kalau di sini juga nggak ada connectornya teman-teman. Berarti gimana nih? Apakah butuh connector ataukah memang sudah seperti itu saja sudah tepat? Oke. Teman-teman di situ juga diperhatikan yang bagian awal, teman-teman. Ada so the quality. Kira-kira posisi so di situ apa sudah benar atau memang perlu dirubah tempatnya, teman-teman? Nah nih, so tadi itu salah satu dari connector kan, ya? Oke, gimana Miss Laila?
Udah diubah nggak sih Sir? Sebelum I change jadi Kurang pas ya misalnya ya. Oke, harusnya di bagian mana misalnya? yang sebelum I change itu. Sebelum I change, betul. Jadi harusnya dia itu memang ada so-nya, tapi letaknya setelah koma sebelum I change. Jadi dia harusnya the quality of the print was not good, so I changed the typewriter ribbon. Jadi di sini itu dikasih so, bukan di bagian awal. Jadi untuk nomor 4 juga incorrect. Oke, well done. Let's continue to the next number. Number 5. The lifeguard will warn you about the riptides, or she may require you to get out of the water. Oke, di sini ada or sebagai connector. Terus kalau diperhatikan di nomor 5 ini ada will warn sama may require. Jadi untuk kata kerjanya yang satu pakai will warn, yang satunya pakai may require. Oke. Kalau dilihat dari artinya, the lifeguard will warn you about the riptides. Jadi the lifeguard itu, kalau life itu kehidupan ya teman-teman ya. Kalau lifeguard itu artinya ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat di pantai ada orang yang senantiasa ngawasin orang-orang yang bermain di laut atau mungkin orang-orang yang berenang, jadi lifeguard itu penjaga pantai. Gitu ya. Oke, kalau di situ berarti kalimatnya the lifeguard will warn you about riptides. Kalau tadi lifeguard itu artinya kan penjaga pantai, kalau riptides itu pasang surut teman-teman. Jadi kalau misalnya di pantai itu kan ombaknya nggak pasti ya. Jadi penjaga pantai akan mengingatkan pasang surut air laut, or she may require you to get out of the water. Atau dia mungkin akan mengingatkanmu untuk keluar dari air. Oke teman-teman, kalau dilihat berarti sudah betul atau masih ada yang perlu ditambah atau dikurangi teman-teman? Sudah korek nggak sih, Mister? Sudah kurang ya Miss benar. Ica ya, Miss Dwi ya? Iya. Iya, betul. Benar ya teman-teman ya? Sepakat ya semuanya ya. Jadi ini sudah benar, sudah ada connector-nya, kalimatnya yang dihubungkan juga sama. Jadi semuanya sudah memenuhi syarat untuk menjadi kalimat yang benar. So, for number 5, it's correct. Oke, sekarang yang nomor 6 teman-teman. You should have finished the work yesterday, yet it's not close to being finished today. Korek. Korek, Miss Ica? Iya nggak sih, Mister? Kamu harus menyelesaikan tugasmu kemarin. Terus, kalau yang belakang itu bagaimana, Miss Ica? Yeah, it's not close to being being finished today. Berarti apa? Tapi dia nggak bisa menyelesaikan hari ini gitu ya? Apa sih? Nah, itu ada not close to being finished today.
Karena kalau misalnya di situ diartikan ya, ini tuh nggak cukup intinya kalau diselesaikan hari ini. Jadi dia itu ada yang kurang nggak kalau menurut Miss Ica di yang bagian belakang? Bentar, Mister. Bingung juga sih. Bingung juga ya. Oke. Kalau teman-teman yang lain gimana? Miss Ayu, Miss Dwi? Miss Dwi, gimana Miss Dwi? Kayaknya itu formulanya beda ya, Mister. Yang depan kan have finish. Yang klausa keduanya being finish itu harusnya sama-sama pakai have nggak sih? Atau dua-duanya pakai being? Oke. Kalau yang nomor 6 ini, teman-teman. Oke, betul juga ya yang disampaikan Miss Dwi ya. Cuman di sini yang jadi masalah juga Miss Dwi, kalau misalnya kita perhatikan, kalau yang di depan itu kan you should have finished the work yesterday. Kalimatnya lengkap, ada subjek, ada verb, ada objek, ada keterangan waktu gitu ya. Tapi kalau yang di bagian belakang, yet it's not close to being finished today. Nggak ada modal saya yang belakang. Iya, jadi Incorrect. incorrect, Makasih, benar. Mister. Itu ya Miss Dwi ya. Yes. Oke, do you get the point Mister, everyone? gimana, Mister? Maaf. Gimana yang di belakang tadi? Oke. Yang di belakang nggak ada modelnya. Jadi kalau di situ kan is not close to being finished today ya. Jadi di situ harusnya kalau misalnya jadi lengkap ya, you should have finished the work yesterday, yet it is. Oh iya, it is. Gitu. Jadi harus ada subjeknya, terus is, atau bisa diganti should juga. Cuman di sini it is sebenarnya sudah nggak apa-apa. It is not close to being finished today. Jadi ini sebenarnya ini teman-teman. Kalau yang di sini itu secara konteks sebenarnya kalaupun tidak pakai should itu nggak apa-apa. Karena yang belakang itu passive voice. Cuman di sini karena nggak ada subjeknya ya teman-teman ya. Jadi dia is-nya itu dia berdiri sendiri. Kalau misalnya kita baca jadinya dia is-nya ini mengacu kemana kurang lengkap gitu. Gitu ya Miss Ica ya. Is it clear Miss Ica? Clear, Mister. Oke, thank you Miss Ica. Itu ya teman-teman ya. Jadi good job semuanya kayaknya sudah paham skill yang ke-6 ini. Kita lanjutkan teman-teman. Di sini ada nomor 7 sampai 10. Coba teman-teman perhatikan. Di nomor 7. The phone rang again and again, so the receptionist was not able to get much work done. Oke, di sini ada so sebagai connector. Dan teman-teman yang bisa di garis bawahi di situ ada kata rang again and again. Rang itu merupakan verb 2, teman-teman. Kalau teman-teman melihat kalimat yang polanya sama dengan nomor 7 yang ada di sini, the phone rang again and again, di sini menggunakan verb 2. So, kalau kita mau menggabungkan, kalimat yang digabungkan itu juga harus pakai verb 2, atau kalaupun bukan verb 2, karena tadi polanya harus sejenis, kalau verb 2 itu kan berarti kejadiannya di masa lampau atau yang akan datang, teman-teman? Masa lampau, benar. Kalau yang depan masa lampau, belakang juga harus masa lampau nih, teman-teman. Nah, di sini rang itu masa lampau. Nah, di sini was itu juga masa lampau, teman-teman. Jadi di sini artinya so the receptionist was not able to get much work done. Jadi resepsionis nggak bisa menyelesaikan banyak pekerjaan.
Semuanya kejadiannya masa lampau, dan di situ sudah ada connector, connectornya adalah so. Nah, kalau seperti itu, nomor 7 ini berarti sudah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki? Gimana, Miss Dwi mungkin mau share pendapatnya ke teman-teman yang lain? Korek ya, Mister. Korek, betul. Good job, Miss Dwi. Kenapa nih Miss Dwi kok korek? Soalnya kan yang verb, yang di kalimat pertama ada subjeknya, ada verbnya juga. Terus yang di Betul, keduanya sudah ada konektornya, lalu ada subjek sama ada verbnya dua yang was not able, sorry. betul, betul, betul. Gitu. Well done, Miss Dwi ya. Jadi betul sekali penjelasan dari Miss Dwi, teman-teman. Thank you so much, Miss Dwi. Let's continue to the next question. The missing wallet was found, but the cash and credit cards had been removed. Oke. Yang nomor 8 ini gimana, teman-teman? Incorrect. Incorrect ya, Miss Laila ya? Nah, kalau aku ya Miss Dwi juga incorrect? Wait. Oke, gimana Miss Laila? Sorry. yang aku sih kayak polanya beda gitu. Polanya beda, oke. Oke, teman-teman. Miss Laila menjawab incorrect. Oke, teman-teman. Jadi gini ya, teman-teman ya. Kalau misalnya di awal tadi kan saya sempat nyebutin kalau polanya harus sejenis gitu kan. Nah, itu sebagian besar seperti itu, teman-teman. Tapi kita juga kadang-kadang perlu melihat konteks kalimat. Ada beberapa konteks kalimat yang ketika polanya berbeda, dia masih bisa menjadi kalimat bermakna. Misal ya, saya kemarin kehujanan, jadi hari ini saya nggak masuk sekolah. Oke, dua kalimat itu kalau dalam bahasa Indonesia kan sudah betul nih teman-teman. Saya kemarin kehujanan, jadi saya hari ini nggak masuk sekolah. Kalau dilihat dari kejadiannya itu nggak bareng. Yang satu kemarin, yang satu hari ini. Otomatis kalau kita translate ke dalam bahasa Inggris, yang satu polanya bisa masa lampau, yang depan pakai verb to, yang belakang bisa pakai verb 1 karena kejadiannya sekarang. Nah, itu dalam kasus tertentu bisa, teman-teman. Jadi memang kita bisa lihat dari pola kalimat, cuman kadang-kadang pola kalimat itu memang tidak bisa kita jadikan satu-satunya patokan gitu ya, karena memang tidak selalu sama, tergantung nanti konteksnya. Jadi teman-teman fokusnya ke connector, bentuk kalimatnya sudah ada subject and verb, baru juga mungkin konteks dan juga bentuk kata kerjanya gitu teman-teman. Oke, jawabannya korek bukan? Korek, betul Miss Dwi. Good job Miss Dwi. Miss Dwi bisa di-share ke teman-teman? Why do you choose correct to answer the question number 8? Kalau tadi penjelasan yang tadi, walaupun beda sentences ya, tapi artinya masih bermakna, soalnya the missing wallet was found.
dompet yang hilang sudah ditemukan, tapi cash sama Mm-mm. dan credit card-nya had been removed, udah nggak ada gitu, udah hilang. Betul, Jadi masih dapat that's maknanya. correct. Oh, oke, masih didapat ya poinnya ya. Oke. Jadi betul sekali teman-teman penjelasan Miss Dwi. Jadi nomor 8 tadi seperti itu. Oke, sekarang yang nomor 9. Thank you so much Miss Dwi. Oke, or you can drive your car for another 2,000 miles. You can get it fixed. Oke, di nomor yang ke-9 ini ada or di depan ya. Kira-kira apa boleh sih, nggak sih sebenarnya kalau ada or di depan seperti itu? Atau harusnya setelah koma? Koma ya, Mister. Setelah koma, betul. Miss siapa tadi? Miss Ayu ya? Atau Miss Vira? Iya, saya Mister. Oh, Miss Vira. Betul sekali Miss Vira, betul. Jadi or-nya ini harusnya dipindah. Ini bukan di depan, tapi setelah koma. So, you can drive your car for another 2,000 miles, or you can get it fixed. Jadi kalau diartikan, kamu bisa mengendarai mobilmu untuk 2.000 mil ke depan ya. Atau lihat tuh, sudah hampir rusak teman-teman. Di sini kan ini oke sih kalau mau dinaikin lagi bisa lah untuk 2.000 mil gitu. Tapi kalau enggak ya kayaknya lebih baik di dulu tuh. James was awarded the Nobel Prize. He flew to Europe to save it. Oke, di situ setelah koma ada yang kurang ya teman-teman ya. Nah, harusnya gimana nih teman-teman berarti? So ya, Mister. So, betul. Wow, luar biasa teman-teman. Good job. Semuanya sudah mencoba dan semuanya betul-betul jawabannya. Jadi keren-keren ya teman-teman ya. Oke, dipertahankan ya teman-teman ya. Jadi untuk yang bagian nomor ini teman-teman butuh tambahan connector dan connector yang dibutuhkan dan so. Teman-teman. Okay, so is there any question? Is there any question? Sorry mau tanya. Iya, Miss Dwi. Silakan Miss Dwi. What is your question? Kan tadi beberapa soal yang udah dibahas, kalau ada konektor di depan itu salah, maksudnya kurang tepat ya. Tapi sebenarnya di TOEFL test sendiri atau di sentence yang lain, konektor di depan tuh benar nggak sih? Sekarang biasanya emang dia di tengah ya, karena kan fungsinya konektor. Bisa bingung nggak? Betul nih, pertanyaan bagus. Oke, thank you so much for the question, Miss Dwi. Jadi konektor itu kan memang untuk menghubungkan, jadi biasanya kan memang di tengah. Mungkin nggak dia tuh di depan terus tuh ngecoh atau mungkin dijadiin sesuatu yang salah. Oke, a very good question, Miss Dwi. Jadi memang konektor itu pada umumnya selalu di tengah, seperti so, or, and, dan lain sebagainya. Ada pola tertentu yang ditaruh di depan itu bisa, teman-teman ya. Seperti misalnya but atau kalau yang lain kayaknya enggak ya. Cuman
bentuknya beda, teman-teman. Oke, bukan but, tapi kita menggunakan kata however atau nevertheless. Itu artinya sama dengan but, dia bisa ditaruh di depan. Cuman ketika dia ditaruh di depan, dia itu di kalimat sebelumnya ada kalimatnya dulu, teman-teman. Jadi misalnya gini ya kalimatnya ya. I was sick yesterday. Titik. However, comma, I'm still fresh and excited to learn English tonight. Gitu. Jadi dia itu ditaruh di depan, tapi di kalimat sebelumnya ada satu kalimat sebelum, tapi di bagian berikutnya itu enggak mesti. Jadi ini yang nomor 9 dan yang nomor berapa tadi yang ditaruh di depan, ini kayaknya enggak mungkin keluar di soal ya. Oke. Thank you, sir. Anytime is Dwi. Oke, kalau skill 6 itu seperti itu, teman-teman. Skill 7 ini masih ada kaitannya, teman-teman. Skill 7, use adverb time and cause connectors correctly. Jadi ada 2, adverb time and cause connectors. Contohnya bisa teman-teman perhatikan di sini. I will sign the checks before you leave. Before leave, I will sign the check. Oke, teman-teman bisa perhatikan kata yang di garis bawah, teman-teman. Di sini ada will sign sama leave. Ada juga leave and will sign di bagian bawah. Oke. Jadi apa maksudnya? Teman-teman, in each of these examples there are 2 clauses. Jadi ada 2 klausa, teman-teman. Yang di garis bawahi itu merupakan klausa, jadi I will sign, you leave itu klausa. Klausa tadi kan ada subject and verb. Terus di situ ada yang namanya connector before. Jadi konektornya itu before, yang mana you leave dan before you leave itu adalah adverb time. Gitu ya. Terus intinya apa? Di sini teman-teman, kalau misalnya before itu letaknya di tengah, teman-teman tidak perlu yang namanya koma. Tapi kalau dia di depan, dia harus ada komanya. Jadi before clause terus koma, baru clause berikutnya. Itu. Jadi intinya penggunaan koma, dan untuk contoh seperti yang di sini, teman-teman. Bla bla bla, wait, I missed the appointment. Oke, di sini ada I because the train, since he. Oke. Karena kalau kita bahas skill 7 ini, it's all about adverb time and cause connector. Teman-teman bisa perhatikan untuk pilihan A itu merupakan subjek, teman-teman. Jadi itu kurang tepat. Terus kalau milih yang Charlie itu juga sama, teman-teman. Charlie itu juga subjek, cuman bentuknya dia adalah benda. The train was late. Itu artinya kereta itu terlambat, itu kan kurang tepat juga, teman-teman. Terus kalau teman-teman milih yang Bravo itu because was late, karena telat. Oke, tapi secara pola kalimat itu kurang tepat. Karena dia nggak ada subjeknya, teman-teman. Kan tadi klausa harus ada subjek dan verb. Di sini kalau because late, yang telat apa kan nggak jelas.
Jadi harus because something late gitu kan. Apa yang terlambat tuh harus disebutkan. Itu jadi yang paling tepat adalah D. Why? Because you can see since he was late itu lengkap teman-teman. Since itu artinya selain sejak, artinya sama dengan yaitu karena. Jadi karena dia telat, dia ketinggalan atau dia melewatkan janjinya. Tuh, teman-teman. Jadi kalau yang tepat tadi adalah since he. Dan untuk adverb time and cause connectors itu sendiri, teman-teman, selain since, itu ada banyak, teman-teman. Di sini teman-teman bisa perhatikan as, because, now that, since, in as much as. Terus kalau time sendiri ada after, as soon as, once, when, sampai while. Dan polanya teman-teman, kalau misalnya connector-nya di depan, dia harus ada koma di bagian tengah setelah subject and verb. Tapi kalau yang connector-nya di tengah, ya, jadi dia tidak di depan, dia pakai komanya nggak perlu. Gitu. Oke teman-teman, saya lanjutkan ya. Nyala nggak? Oke teman-teman, sorry for this inconvenience. Untuk lebih jelas kita langsung latihan aja ya teman-teman. Tadi penjelasannya seperti itu, dan untuk exercise 7 teman-teman. The citizens are becoming more and more incensed about accidents whenever the accidents occur at that intersection. Oke. Tadi kita materinya ada adverb of time sama cause connector ya teman-teman ya. Dan di sini teman-teman bisa perhatikan untuk kalimat yang nomor 3, the citizens are becoming more and more incensed about traffic accidents whenever the accidents occur at that intersection. Oke. Ada were yang merupakan adverb of time. Dan di situ letaknya di tengah, berarti tidak perlu tanda koma. Terus, oke. Berarti untuk nomor 3 ini, teman-teman analisanya kira-kira ini sudah tepat atau masih ada yang perlu diperbaiki, teman-teman? Correct ya. Correct, betul. Jadi nomor 3 ini sudah betul teman-teman, karena dia sudah lengkap ya. Ada whenever, tidak perlu koma. Jadi kalau di situ kalimat dihubungkan dengan kalimat whenever, ini memenuhi syarat untuk menjadi kalimat bermakna dengan pola yang jadi ini sudah betul. Jawabannya adalah correct.
for ground had been prepared, the seedlings were carefully planted. Oke, ada di depan teman-teman. Berarti kalau koma di depan, di bagian awal harusnya ada apa teman-teman? Ada konektornya. Betul. Konektor atau konektornya berupa konektor Tapi atau adverb of time? konektor atau adverb of time-nya nggak ada. Adverb konektor ya. Iya nggak ada kan ya, misalnya langsung the ground had been prepared kan langsung subjeknya. Harusnya dia berarti sebelum the ground ada lecture-nya ya Miss Dwi. Iya. Oke, good job Miss Dwi. Nah, kalau di nomor 4 ini betul sekali. Tadi penyampaian Miss Dwi kalau nomor 4 lecture. Nah, lecture-nya kira-kira yang paling tepat apa teman-teman? Atau Miss Dwi mungkin juga pengen nyebutin? Kalau pakai since cocok nggak sih, Mister? Kalau pakai since, oke kita coba ya. Since the ground had been prepared, karena tanahnya sudah disiapkan, the seedlings were carefully planted. Benih-benihnya ditanam dengan hati-hati. Cocok nggak teman-teman? Gimana nih? Kayaknya kurang ya. Jadi kayak kurang ya. Konektornya tapi konektornya bukan since ya berarti teman-teman ya. Oke, kita coba yang lain. Ini kan ada ini juga ya teman, bisa pakai waktu. Kan ada whenever, ada before, ada after. Nah, kalau yang di sini kira-kira kalau misalnya kita kasih waktu nih. Jadi of time ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kita kasih adverb of time, boleh nggak teman kita kasih after atau before gitu? Kira-kira pilih yang mana nih yang paling tepat? After. Yang ngasih Mister. Yang ngasih teman. After ya. Bener. Bener ya teman-teman ya. Jadi after the ground had been prepared, setelah tanahnya disiapkan, itu ditanam dengan hati-hati. Gitu. Jadi ini merupakan rian teman-teman. Kalau misalnya kita lihat juga kejadiannya itu kan berurutan ya, setelah tanah baru nanti biji-bijinya atau benih-benihnya ditanam. Itu teman-teman. Okay, I think that's it for tonight's material. But before I go, is there any question? Gimana teman-teman? Ada pertanyaan?